Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik pengintegralan, yaitu menggunakan integral substitusi trigonometri. Mungkin sebagian kalian sudah belajar integral substitusi di bangku SMA. Nah, sekarang kita bahas substitusi tapi khusus untuk persamaan nanti trigonometri. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat dulu, yaitu tentang turunan maupun integral trigonometri. Yang pertama, turunan dari sin X itu adalah cos X. Turunan dari cos X min sin X. Turunan dari tan itu secant kuadrat X. Turunan dari kotangen X min kosekant kuadrat X. Turunan dari sek itu sekant X kali tan X. Turunan dari kosekant itu min kosekant X kotangen X. Itu untuk turunannya. Sedangkan integralnya, integral dari sin itu min cos X. Integral dari cos X itu sin X. Integral dari sekant kuadrat X itu tangen X. Integral dari kosekant kuadrat X itu min kot tangen X. Integral dari sek X kot X sama dengan sekant X. Dan integral dari kosekant X kot tangen X sama dengan min kosekant X. Jadi sebenarnya yang integral ini kita peroleh dari kebalikan turunan. Jadi kalau kalian turunan hafal, otomatis nanti integralnya juga hafal. Misalkan ini berarti integral dari cos X itu sin X. Integral dari sin X berarti min cosinus X. Integral sekant kuadrat X itu berarti tan kuadrat X. Integral dari kosekant kuadrat X itu sama dengan min kot tangen X. Integral dari sekant X tangen X sama dengan sekant X. Dan integral dari kosekant X kot tangen X min kosekant X. Itu. Nah, selanjutnya untuk identitas trigonometri yang sering kita pakai, yaitu ada 3. Sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Sekant kuadrat X min tangen kuadrat X sama dengan 1. Dan kosekant kuadrat X min kotangen kuadrat X sama dengan 1. Jadi diperhatikan juga ini rumus untuk identitas trigonometri karena nanti juga banyak kita pakai. Oke, sekarang kita mulai ke bentuk yang pertama. Kalau kita menemukan bentuk akar A kuadrat min X kuadrat. Nah, kata kuncinya penyelesaiannya kita misalkan X sama dengan A sin T. Ya, jadi kata kuncinya kita misalkan X sama dengan A sin T. Contoh, kita suruh menentukan integral dari akar 25 min X kuadrat per X kuadrat dx. Nah, kalau kita gunakan integral substitusi biasa di SMA ini nggak bisa. Nah, karena kalau kita misalkan 25 min X kuadrat, nanti turunannya du per dx-nya sama dengan min 2x. Nah, dan dia tidak habis dengan X kuadrat. Nah, jadi jelas ini tidak bisa menggunakan integral substitusi yang biasa. Caranya kita gunakan integral substitusi ini tadi, X sama dengan A sin T. Oke, kita mulai. Integral dari akar 25 min X kuadrat per X kuadrat dx itu kita misalkan dulu X-nya sama dengan 5 sin T. Jadi sesuai tadi, kalau ada A kuadrat min X kuadrat, A sin T, A di sini itu 5. Karena 25 bisa kita tulis jadi 5 kuadrat. Jadi X sama dengan 5 sin T. Selanjutnya kita turunkan, X diturunkan jadi dx, 5 sin T jadi 5 cos T dt. Nah, jadi kita turunkan, jadi dx sama 5 cos T dt. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan ke bentuk integral kita, yaitu integral akar 25-nya tetap 25 min 25. Nah, ini X kuadratnya itu berarti 25 sin T. Jadi X kuadrat ya ini tinggal kita kuadratkan 25 sin kuadrat T.
Terus dx-nya kita ganti pakai 5 cos T dt. 5 cos T dt. Per x kuadratnya kita ganti pakai ini 25 sin kuadrat T. Ya, jadi bentuk ini tadi setelah kita substitusikan hasilnya ini. Nah, selanjutnya ini 25-nya bisa kita keluarkan ya, karena ada kedua-duanya 25. 25 kurung buka 1 min sin kuadrat T per 5 sin kuadrat T cos T dt. Nah, ini cuma 25-nya kita keluarkan. Nah, selanjutnya 25 ini bisa kita keluarkan dalam akar menjadi 5 dan dicoret dengan ini, maka habis. Maka diperoleh, ini 5-nya habis, berarti yang dalamnya tinggal akar dari 1 min sin kuadrat T. Nah, 1 min sin kuadrat T kita gunakan identitas trigonometri bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Maka 1 min sin kuadrat bisa kita ganti jadi cos kuadrat T. Nah, cos kuadrat T di akar, maka dia jadi cos T. Berarti nanti di dalam ini hasilnya nanti sama dengan cos T. Nah, cos T dikali sama cos T di sini, maka jadi cos kuadrat T. Nah, yang bawahnya tetap, sin kuadrat T-nya tetap. Nah, ini cos per sin itu sama dengan kot tangan. Nah, jadi kot tangan kuadrat T di T. Nah, di akhir kita peroleh integral kotangan kuadrat T dt. Nah, tapi kalau kita perhatikan rumus kita di awal tidak ada bentuk integral kotangan kuadrat. Nah, caranya gimana? Caranya kita ubah dulu ke bentuk yang lainnya menggunakan identitas trigono bahwa kosekan kuadrat min kotangan kuadrat sama dengan 1. Nah, identitas itu maka kotangan kuadrat itu bisa kita ganti pakai kosekan kuadrat T min 1 di T. Nah, kalau sudah tinggal diintegralkan satu persatu. Integral dari kosekan kuadrat ada ya tadi di depan, hasilnya sama dengan kotangan min kotangan. Akan jadi min kotangan T. Integral dari 1 ya dia T. Oke. Ya, diperoleh bahwa solusinya sama dengan min kotangan T min T plus C. Nah, yang jadi masalah ini itu masih dalam T variabelnya. Padahal variabel di soal, di pertanyaannya itu variabel dalam X. Nah, maka ini harus kita ubah dulu. Bentuk T ini harus kita ubah dulu dalam X. Caranya gimana? Caranya dengan menjabarkan ini tadi. Kita punya X sama dengan 5 sin T. Atau sin T sama dengan X per 5. Nah, dari situ kita gambar segitiganya. Bahwa ini kita punya sudut T. Terus tadi sin itu sama dengan X per 5. Maka sin itu demi. Nah, depannya itu X, miringnya 5. Nah, maka hasilnya X, ini 5. Maka sampingnya bisa kita cari akar dari 25 min X kuadrat. Ya, jadi dari fakta bahwa tadi atau dari memisahkan X sama dari 5 sin T, itu kita bikin segitiganya dapat ini. Nah, selanjutnya tinggal kita kembalikan saja bahwa tadi kotangan T ya, kotangan itu berarti kebalikannya di tan. Tan itu depan per samping, berarti sekarang samping per depan. Kotangan samping per depan. Maka akar dari 25 min X kuadrat per depannya X. Ini kita akan jadi min T. T itu apa? T itu ya berarti tadi kita punya sin T sama dengan X per 5. Kalau T-nya berarti arkes sin dari X per 5. Itu bisa kita tulis jadi sin inverse dari X per 5 plus C. Oke, itu untuk bentuk yang pertama. Nah, ini untuk bentuk yang kedua bahwa akar A kuadrat plus X kuadrat. Nah, cara memisalkannya kalau ini X sama dengan A tan T. Ya, jadi kita misalkan A tan T. Nah, contoh soalnya integral dari 1 per X kuadrat akar 25 plus X kuadrat dx. Oke, permisalannya kita misalkan X sama dengan
5 tan T ya. Jadi A-nya di sini kan 5. A-nya di sini 5 karena ini sama dengan 5 kuadrat. X sama dengan 5 tan T. Turunkan. Turunan X jadi dx, turunan tan itu sekant kuadrat. Maka ini jadi 5 sekant kuadrat T dt. Selanjutnya kita substitusikan ke bentuk integral kita peroleh sama dengan integral 5 sekant kuadrat T dt per 25 tan kuadrat T akar 25 plus 25 tan kuadrat T. Jadi X ini tinggal kita ganti ya. X-nya tadi kan sama dengan 5 tan T. Berarti X kuadratnya 25 tan T. Makanya jadi 25 tan kuadrat T, 25 tan kuadrat T. Terus dx-nya tadi kita ganti sama 5 sekant kuadrat T. Jadi 5 sekant kuadrat T. Tuh. Nah, selanjutnya tinggal kita keluarkan ini 25-nya. Kita keluarkan akar 25 itu 5, maka 5-nya dikeluar di sini. Ini sebenarnya masih sama, cuma ini 5-nya kita keluarkan di sini dan dalam akarnya jadi 1 tan kuadrat T. Nah, 5 bisa dicoret sama ini ya. 5-nya bisa dicoret sama atasnya, maka kita peroleh 1/25 integral. Nah, 25-nya boleh kita pindah ke depan integral sama dengan, nah ini yang atas tetap ya, sekant kuadrat T dt, ini sekant kuadrat T dt, tan kuadrat T-nya tetap juga tan kuadrat T. Nah, yang dalam akar itu 1 plus tan kuadrat T, kita gunakan identitas trigonologi bahwa sekant kuadrat min tan kuadrat itu sama dengan 1. Maka 1 plus tan kuadrat bisa kita ganti pakai sekant kuadrat T. Nah, karena akar, maka kuadratnya hilang jadi tinggal sekant T. Nah, diperoleh ini. Nah, ini boleh dicoret sekannya. Nah, sekannya ini boleh kita coret, maka sekannya tinggal 1. Nah, sekan itu sama aja 1 per cos. Nah, maka sekan T ini kita ubah jadi 1 per cos T. Nah, terus di sini di bawahnya masih ada tan kuadrat T. Tan itu sama aja sin per cos, tapi karena di bawah jadi dibalik, jadi cos per sin. Nah, maka diperoleh ini 1 per cos T dikali cosinus kuadrat T per sin kuadrat T dt. Nah, ini bisa disederhanakan cosnya ya. Ini cosnya bisa dicoret 1. Maka kita peroleh integral dari cos T per sin kuadrat T. Nah, ini ya, biasa tinggal kalian misalkan U sama dengan sin T, ya. U sama dengan sin T. du per dx-nya sama dengan cos T, maka nanti cosnya habis. Tuh. Atau boleh juga langsung ke bentuk ini, D sin T per sin kuadrat T. Nah, ini tinggal diintegralkan. Integral dari 1/u pangkat 2 atau jadi u pangkat min 2 itu integralnya min u pangkat min 1. Nah, maka bisa kita tuliskan 1 per sin T. Ya, paling tadi kita mengintegralkan bentuk u pangkat min 2. Nah, maka jadi integralnya min u pangkat min 1 atau jadi 1 per sin T. Nah, ada 25 depan, kita kali 25. Nah, sama kayak tadi, bentuk ini masih mengandung T, harus kita ubah ke dalam X. Nah, cara mengubahnya gimana? Cara mengubahnya bikin segitiga lagi, bahwa tan T itu sama dengan X per 5. Tan T sama dengan X per 5. Kita gambar di sini T, tan itu desa. Depannya berarti X, sampingnya itu 5. Nah, tinggal cari miringnya berarti akar dari 25 plus X kuadrat. Nah, berarti sinnya apa? Sin itu demi. Depannya X, miringnya ini. Nah, tapi ini jadi per, maka kita balik ya. Jadi harusnya X per akar ini. Nah, karena ini di bawah kita balik. Jadi, min akar 25 plus X kuadrat per 25X plus C. Nah, hasil akhirnya. Ya, sedikit kita ulang. Jadi pertama kita misalkan dulu bentuknya. Kalau ada bentuk A kuadrat plus X kuadrat di akar, kita misalkan X sama dengan A tan T.
Ini tadi udah kita misalkan, terus kita turunkan, baru substitusikan ke integral kita. Nah, kalau sudah, ini bisa diubah 1 plus tan kuadrat tadi sama dengan sekan kuadrat. Ya, maka berubah jadi ini. Nah, terus kita sederhanakan. Nah, ini sudah kita bisa mengintegralkan. Maka di akhir diperoleh 1/25 sin T. Nah, ini tinggal kita kembalikan ke T. Caranya gimana? Dengan menggambarkan tan T sama dengan X/5. Lanjut ke bentuk selanjutnya, yaitu bentuk ketiga kalau kita punya akar X kuadrat min A kuadrat. Nah, jadi dibedakan sama yang pertama ya. Yang pertama tadi A kuadrat min X kuadrat. Kalau ini X-nya di depan, akar X kuadrat min X kuadrat. Memisalkannya, X sama dengan A sekan T. A sekan T. Langsung ke contoh. Integral 1/x kuadrat akar x kuadrat min 25 dx. Nah, maka langkah pertama kita misalkan x-nya sama dengan 5 sekan T. Oke, sekarang kita substitusikan atau kita cari turunannya. Turunan dari x dx, turun dari sekan itu sekan T kali tan T. Terus kita substitusikan dx-nya bisa kita ganti pakai 5 sekan T tan T dt. Nah, ini yang atas. Terus per x-nya berarti 25 sekan kuadrat T. 25 sekan kuadrat T ini juga sama. 25 sekan kuadrat T. Nah, 25-nya bisa kita keluarkan. Ini 25 di sini. Saya keluarkan jadi 5. Maka ini bisa dicoret. Nah, terus sekan kuadrat T min 1. Bisa kita ganti pakai apa? Nah, pakai identitas bahwa sekan kuadrat min tan kuadrat itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, maka bisa kita ganti jadi seperti ini. 25-nya kita keluarkan di depan akar, maka di depan akar yang 5 tadi habis dicoret, sekan T tan T-nya tetap ini, terus sekan kuadratnya tetap. Nah, yang di dalam tadi identitas tadi sama dengan akar dari tan kuadrat T. Akar dari tan kuadrat T, berarti kuadratnya hilang jadi tan T. Nah, ada yang bisa coret? Dicoret. Ini tannya habis, terus sekannya juga berkurang. Nah, maka tinggal kita peroleh 1 per sekan kuadrat T. Ya, 1 per sekan kuadrat T. dt. Nah, atau sama dengan integral dari cosinus T dt. Nah, integral dari cosinus itu sama dengan sin T. Nah, itu ya. Jadi kita peroleh sin T. Sedikit revisi, ini harusnya tidak ada kuadratnya ya. Karena tadi sebenarnya sudah habis. Tannya ini habis, sekannya kan ini habis. Tinggal sekannya tinggal sisa 1. Nah, maka ini sebenarnya nggak ada kuadratnya. Maka ini per sek itu kan sama aja cosinus. Nih, jadi ini revisi tidak ada kuadratnya. Oke, gitu. Diperoleh 1/25 sin T plus C. Nah, tinggal kita balikan. T-nya tadi apa? T-nya kita dengan menggambarkan sekan T sama dengan X/5. Sekan T sama dengan X/5. Kita gambarkan. Sekan itu kebalikannya cos. Berarti dia miring per samping, miringnya X, sampingnya 5. Maka depannya bisa kita cari pakai akar X kuadrat min 25. Nah, maka sin itu apa? Sin nih, depan per miring. Maka sin ini bisa kita nanti pakai depan per miring atau X kuadrat, akar X kuadrat min 25 per X. Nah, dikali ada per 25. Maka diperoleh hasilnya integralnya tadi 1 per X kuadrat akar X kuadrat min 25 dx, hasil integralnya akar X kuadrat min 25 per 25x plus C. Oke, ini latihan-latihannya nanti bisa dicoba. Ada beberapa latihan.
ya, nanti bisa dicoba latihannya, ada 9 nomor, silahkan dicoba. Nah, kita lanjut ke substitusi bentuk akar. Nah, jadi kalau kita ketemu bentuk akar dari AX plus B diakarkan pangkat N, nah itu maka nanti dengan memisahkan U sama dengan akar N, akar pangkat N dari AX plus B. Nah, langsung ke contoh saja. Misalkan kita punya bentuk integral dari dx per 2 plus 2 akar X. Nah, ketemu bentuk ini ya, akar X, ketemu bentuk akar X. Nah, maka kita misalkan U sama dengan akar X atau U kuadrat sama dengan X. Ya kan? Jadi karena kita ketemu bentuk akar, langsung aja bentuk akar. Jadi kita misalkan U. Terus kedua ruas kita kuadratkan supaya ini akarnya menghilang. Jadi U kuadrat plus X. Nah, selanjutnya diingat-ingat lagi turunan implisit. Di matematika dasar 1 kita sudah belajar turunan implisit. Maka U kuadrat plus X ini sama kita turunkan pakai turunan implisit. Maka jadi U kuadrat turunannya 2U. Nah, tapi masih dikali sama 2U per dx. Sama dengan turunan X 1. Nah, lihat lagi turunan implisit. Turunan dari U kuadrat ya 2U. Tapi masih dikali sama du dx. Sama dengan turunan X itu 1. Nah, dari situ kita dapat dx itu sama dengan 2U du. Nah, pindah ruas di sini dikali. Maka dx sama dengan 2U du. Oke, sekarang kita coba integralkan. Kita substitusikan dx tadi diganti pakai 2U du. Ini 2 plus 2 akar X. Akar X tadi kita misalkan U. Nah, maka kita bentuk integral U per U plus 1. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana mengintegralkan bentuk ini, ya kan? Mengintegralkan bentuk U per U plus 1. Nah, ini sebenarnya bisa kita ubah ke bentuk U plus 1 min 1 per U plus 1. Jadi ini kita bikin supaya dia sama dengan bawahnya, jadi U plus 1. Tapi supaya sinkron tadi di sini habis, maka kita kurangi 1. Maka ini nggak berpengaruh. Tetap jadi U per U plus 1. Nah, kalau sudah, ini bisa kita pecah. Jadi 1 min 1 per U plus 1. Jadi ini kan sama, ya kan? Ini kan sama. Jadi 1. Kalau ini ya tetap min 1 per U plus 1. Oke, selanjutnya tinggal kita integralkan integral U ya. Integral 1 dia hasilnya U. Integral dari 1 per U plus 1. Ingat lagi yaitu integralnya hasilnya. Integral dari 1 per itu ln U. Di sini berarti min ln U plus 1 plus C. Oke, tinggal kita kembalikan lagi. U tadi apa? U tadi akar X. Maka jadi akar X min ln 1 plus akar X plus C. Ya, jadi kata kuncinya dengan memisahkan bentuk akar X ini sama dengan U. Terus, supaya akarnya hilang, boleh kita kuadratkan kedua ruas, dan selanjutnya kita gunakan turunan implisit. Nih, ada satu contoh lagi. Integral dari X kuadrat plus 2X per akar dari X plus 1. Nah, dengan memisahkan apa? Dengan memisahkan U sama dengan akar X plus 1. Nah, maka U kuadrat sama kayak tadi supaya hilang. Akarnya kita kuadratkan. Akar X plus 1 dikuadratkan, jadi tinggal X plus 1. Nah, terus U-nya dikuadratkan jadi U kuadrat. Nah, sama turunan implisit, turunan dari U kuadrat itu 2U, du per dx, turunan dari X plus 1 ya, 1. Maka kita peroleh dx sama dengan 2U du. Dikali silang sini. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan X kuadrat. X kuadratnya apa? X kuadratnya ya, ini
X plus X kuadrat. X kuadratnya berarti U kuadrat minus 1. Nah, ini kan X kuadrat bentuknya. Berarti X-nya cari dulu. X-nya dari mana? U kuadrat minus 1. U kuadrat minus 1 kuadrat ditambah 2X. X-nya tadi U kuadrat minus 1 per akar ini tadi dimisahkan U. Dx-nya jadi 2U du. Nah, oke, diperoleh ini. Tinggal kita jabarkan. Ini U-nya bisa habis ya. U-nya bisa habis sama ini. Terus 2-nya kita pindah ke depan. Ini dikuadratkan jadi U pangkat 4 min 2U kuadrat plus 1 ditambah 2U kuadrat min 2 du. Maka diperoleh U pangkat 4 min 1. Habis ya ininya. Jadi min 1. Nah, sudah tinggal kita integralkan. Semuanya udah dalam U. Maka U pangkat 4 integralnya 1/5 U pangkat 5. Nah, dikali 2. Depannya ada 2. Integral dari min 1 ya. Min U dikali 2. Min 2. Sudah, tinggal kita kembalikan ke bentuk asalnya. U tadi dari akar dari X plus 1. Nah, maka ini kita substitusikan U-nya. Ini atau pangkat dari pangkat 5/2. Ini dari 2 akar. Nah, perhatikan bahwa kalau kita ketemu bentuk akar 5/2, kayak ini harus kita ubah ke pecahan campuran dulu. Yaitu jadi 2,5. Nah, 2,5 itu dipecah jadi pangkat 2 dan pangkat setengah. Pangkat 2-nya jadi X plus 1 pangkat 2, pangkat setengahnya akar X plus 1. Oke, ini ya, jadi diperoleh hasil akhirnya. Bahwa integral dari bentuk X kuadrat plus 2X per akar X plus 1 dx dengan memisahkan tadi U sama dengan akar X plus 1, itu hasilnya 2/5 X plus 1 kuadrat akar X plus 1 min 2 akar X plus 1 plus C. Selanjutnya tinggal latihan. Nih, ada beberapa soal nanti bisa dicoba. Nah, ada 6 soal, nanti silahkan dicoba. Oke, sekian pembahasan tentang teknik pengintegralan. Kita bahas 2, yaitu integral substitusi trigonometri dan substitusi bentuk akar. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.